Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kelompok kami akan mempresentasikan tentang faktor produksi pertanian. Selanjutnya yaitu sesi perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfaruk Akbar, NIM 051. Perkenalkan, saya Ahmad Bidahri dengan NIM 007. Saya Emi Triana, NIM 043. Saya Nurul Aziza, NIM 015. Saya Hanun Tiadatul Ais, NIM 01. Baik, di sini eh, faktor pertanian itu ada 4. Yang pertama yaitu luas lahan, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang terakhir yaitu manajemen. Faktor lahan yaitu produksi alam yang mencakup semua sumber daya alam yang tersedia di sekitar kita dan dapat digunakan untuk kegiatan produksi pertanian. Contohnya yaitu tanah, air, sinar matahari, mineral, dan bahan tambang lainnya. Lahan pertanian yang subur dan memiliki kondisi iklim yang baik itu sangat penting untuk pertumbuhan tanaman yang sehat dan produktif. Selanjutnya yaitu faktor tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja melibatkan semua usaha yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan nilai pada produk pertanian. Tenaga kerja dalam pertanian dapat mencakup berbagai tingkat kualifikasi, mulai dari petani yang tidak terdidik hingga petani yang terlatih. Contohnya yaitu petani yang bertanggung jawab untuk menanam, merawat, sampai memanen tanaman. Kemudian ada faktor modal. Faktor produksi modal melibatkan penggunaan sarana dan peralatan yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa dalam pertanian. Modal dapat berupa uang, peralatan, mesin, dan infrastruktur. Contohnya adalah traktor, alat pengolahan tanah, irigasi, dan gudang penyimpanan hasil panen. Modal yang memadai sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pertanian. Selanjutnya yaitu faktor manajemen. Faktor produksi manajemen atau keahlian berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam merencanakan, mengorganisir, mengatur tenaga kerja, dan menggabungkan berbagai faktor produksi alam menjadi produk pertanian yang bernilai. Manajemen yang baik, bahkan pengambilan keputusan, strategi, perencanaan, pengawasan, dan perencanaan dalam kegiatan pertanian. Contohnya adalah petani yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola kegiatan pertanian secara efektif. Kemudian ini adalah review jurnal dari kelompok kami, di mana jurnal pertama ini dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Produksi dan Pendapatan Petani Garam di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Di mana peneliti ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung faktor produksi, luas lahan, tenaga kerja, dan modal terhadap hasil produksi dan pendapatan petani garam di desa tersebut. Nah, di mana pada review kali ini didapatkan hasil yang pertama, pada faktor produksi luas lahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi garam dan juga pendapatan petani garam. Di mana luas lahan ini menjadi hal utama, karena semakin luas lahan yang ditanami, maka semakin besar pula jumlah produksi yang dihasilkan. Kemudian faktor kedua yang diteliti pada penelitian ini yaitu faktor tenaga kerja, di mana hasil pengujian menunjukkan bahwa faktor tenaga kerja ini memiliki pengaruh positif terhadap produksi dan juga pendapatan petani garam. Dengan adanya tenaga kerja, ini menjadi penyumbang pada hasil yang diperoleh petani karena tenaga kerja ini adalah penggerek input lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu faktor modal, di mana modal ini menjadi penting
karena ketersediaan modal yang cukup dan berkesinambungan mampu memperlancar kegiatan produksi. Review selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk review jurnal yang kedua dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tani padi gogo di Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Dari penelitian yang dilakukan di Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tani padi gogo, yaitu berupa luas lahan, pupuk, herbisida dan pestisida, tenaga kerja, dan teknologi. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor produksi luas lahan, pupuk, tenaga kerja, dan teknologi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas usaha tani padi gogo di wilayah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor produksi tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap usaha tani padi gogo di Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Luas lahan, pupuk, tenaga kerja, dan teknologi memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan produktivitas usaha tani. Demikian kesimpulan yang dapat diambil dari review jurnal tersebut. Kemudian saya menambahkan sedikit bahwa review dari kedua jurnal itu kami ambil dengan perbedaan faktor produksi pada lahan kering pada jurnal kedua dan faktor produksi pada lahan pesisir pada jurnal ke-1. Di mana pada lahan pesisir ini petani itu bertani garam, sedangkan di review yang kedua pada lahan kering ini petani menanam padi gogo, di mana faktor produksinya hampir semua faktor produksi pertanian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel yang diteliti. Semisal di review pertama itu ada pendapatan dan juga hasil, mereka juga berpengaruh signifikan. Sehingga kami memilih dua jurnal ini untuk menunjukkan bahwa faktor-faktor produksi pertanian itu meskipun pada lahan kering maupun lahan pesisir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil ataupun pendapatan yang diperoleh petani. Baik, presentasi kelompok kami sudah cukup. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.